Hai Agan dan Akan Wakti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jika kalian suka film yang bergenre komedi roman, ini ada film yang cukup menarik. Karya sutradara Lee Jing-hee yang dirilis pada tanggal 4 Desember 2019. Bercerita tentang gadis penyandang disabilitas yang tengah mengikuti seleksi agar masuk tim nasional Korea. Dan lika-liku kehidupan cintanya bersama seorang mahasiswa teknik. Di sisi lain, keduanya ternyata sedang berjuang melawan trauma masing-masing. Nah, penasaran dengan kelanjutan? Duduk yang manis, siapkan cemilan, dan pasang headsetnya. Inilah ceritanya. Di awal cerita, akan diperlihatkan Hae-jin yang sedang bermain panahan di festival sukarelawan. Hae-jin adalah pemain pro, jadi bisa dengan mudah untuk mendapatkan hadiah yang sangat mahal, yaitu boneka beruang putih. Karena pemiliknya tidak terima, terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun, di situ Hae-jin tidak menyadari bahwa kontroler kursi rodanya bermasalah, yang mengakibatkan dia terjatuh pas di depan tenda sukarelawan Hae-soo yang saat itu sedang bermain robot kesayangannya. Akhirnya, kursi roda yang dinaikinya rusak. Hae-soo yang melihatnya itu menawarkan bantuan untuk memperbaikinya. Mulai dari saat itu mereka berteman. Karena Hae-jin merasa ingin balas budi, dia pun menawarkan untuk mengajaknya makan. Namun di sini Hae-soo disuruh untuk menentukan tempat favoritnya saat makan. Sesampainya mereka di depan restoran tersebut, mereka dihadapkan anak tangga untuk sampai di restoran itu. Disinilah pengorbanan Hae-soo diuji untuk menggendong Hae-jin ke tempat tersebut. Saat selesai makan dan balik, mereka menemukan bahwa kursi roda Hae-jin hilang. Dia pun menelepon adiknya untuk menjemputnya pulang. Karena merasa bersalah, Hae-soo memberikan kartu pelajarnya sebagai jaminan untuk mengganti kursi rodanya. Lagi-lagi di tenda festival, Hae-soo bingung untuk mengganti kursi roda. Karena ia melihat harganya yang cukup mahal, dia pun mau minjam uang kepada Chang-gil. Namun dia malah berkata, "Kenapa kamu tidak membuatnya saja? Kita ini siapa? Kita ini mahasiswa teknik. Bisa membuat apa saja kecuali membuat pacar." Dari situlah Hae-soo sadar dan pulang untuk membuat dan merakit kursi roda sendiri dengan bahan dari sepeda yang diminta dari ayahnya. 1 minggu berselang dan akhirnya Hae-soo menemui Hae-jin saat latihan panahan dengan menggunakan kursi roda yang telah dibuatnya. Mereka akhirnya bertemu dan bersama. Hae-jin sangat senang karena kursi roda itu dibuat sendiri oleh Hae-soo. Untuk merayakannya, mereka minum dan mabuk. Hae-jin mengantarkan Hae-soo yang mabuk berat ke rumah orang tuanya sekalipun minta maaf pada ibunya. Dia pun pulang dengan hati yang senang menggunakan kursi rodanya. Esoknya, Hae-soo mengajak Hae-jin untuk bermain airsoft gun. Mereka berdua dan teman-temannya dengan tim lain yang selama ini tidak bisa dikalahkan. Tetapi dengan kehadiran Hae-jin membuat mereka menang. Hae-jin pun senang karena memiliki banyak teman. Dimulai saat itu mereka berdua selalu bersama-sama kemanapun dan dimanapun seperti orang lagi kasmaran. Ya kayak gimana sih itu? Perlombaan nasional sebentar lagi akan dimulai. Hae-jin terus berlatih untuk memenangkan kejuaraan. Suatu pagi, pelatih olahraga yang menyetir mobil sedang mengantar salah satu teman Hae-jin yang kram kesakitan. Lalu, Hae-jin mengajak Hae-soo yang saat itu lewat. Ia malah menolaknya. Tapi Hae-jin tidak mempersalahkan itu karena dia tahu bahwa Hae-soo memiliki trauma dalam ruangan yang sempit dan gelap. Sejak saat itu, Hae-soo mencoba berlatih mengendarai mobil. Dia berlatih dengan mobilnya Eun-jun. Itu adalah cewek yang suka Yong-tae, teman Hae-soo. Dia pun berhasil mengatasinya dan mengunjungi Hae-jin dengan mobil milik ayahnya. Tetapi saat pulang, mereka mengalami kecelakaan karena Hae-soo tidak bisa mengendalikan kegugupannya saat ada mobil yang mendahulinya. Namun, tak ada yang terluka,
Hanya saja saat di rumah sakit, Haeseo mendengar bahwa ayahnya Haejin melarang untuk bertemu dengannya lagi. Hal itu yang membuatnya untuk enggan keluar rumah. Tetapi ia akhirnya memberanikan diri untuk keluar, dan pada saat itu juga teman-temannya sedang menunggunya di luar untuk pergi bersamanya menonton perlombaan panahan Haejin. Awalnya Haejin mengira bahwa Haeseo tak datang. Skor perlombaan pun seri dengan lawannya. Namun dengan kehadiran Haeseo yang telah memberikan semangat dan tak lupa juga menambahnya secara halus untuk selalu bersamanya walau dalam kesulitan apapun yang dialaminya. Pada akhirnya, hal yang ditunggu-tunggu pun terjadi, yaitu Haejin bisa memenangkan pertandingan dan masuk ke tim nasional. Oke, untuk kesimpulan dari film ini, yang pertama, seorang sahabat yang baik selalu memberikan motivasi di saat dalam kondisi terburuk sekalipun. Yang kedua, cinta itu memang sederhana dan tidak mengenal fisik. Hargai pasanganmu saat ini yang bersama dengan kalian karena berdua kalian untuk saling melengkapi. Yang ketiga, hadiah terindah bukanlah barang yang mewah, melainkan kehadiran orang yang kita sayang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk halu kalian. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak di bawah. Bye-bye.